Cakap Cerita Kakak Pilot. Nggak pakai baju, hanya pakai koteka juga. Tiba-tiba ada anak Papua datang kepada saya. Begitu. Itu yang pertama kali yang buat saya lebih jatuh cinta sama Papua. Captain Edu kan flight commercial ya? Ya. Dan saat pernah terbang sama MAF, seberapa susah sih jadi pilot MAF? Nah, kalau terbang di airline pesawat-pesawat besar itu, it's not easy. Tapi kita belajar gitu loh. Dengan pesawat besar, dengan sistem yang canggih, dengan airport yang penuh fasilitas yang baik, itu lebih mudah. Tapi kalau saya lihat penerbangan MAF ini, wow. They call bush pilot. Bush pilot artinya pilot-pilot yang terbang, kalau kita dulu bilangnya top 3 pilot. Jadi pilot yang terbang di atas pohon. Jadi terbang, apalagi medannya Papua itu, it's very dangerous ya. Kalau pokoknya kita dibilangnya ada gate-nya gitu. Kalau udah blok tertutup itu nggak akan bisa mendarat. Karena cuaca di sana bukan hitungan jam, itu bisa berubah. Dan gunung-gunung di sana bisa menipu. Artinya apa? Begitu kita lihat tiba-tiba di sana gunung, tiba-tiba gunungnya bisa pindah, dan itu artinya fata morgana, artinya kita bisa ada sesuatu hal yang berbahaya lah kalau terbang di Papua. Makanya pilot MAF itu saya lihat kalau sampai sekarang ini ya itulah pilot-pilot yang tangguh lah, yang hebat untuk menghadapi medan di Papua. Medan di Papua. Oh wow, oke. Captain, ada nggak sih saran kadang-kadang buat orang-orang kota kayak aku, orang-orang pedalaman itu nggak relevan, Captain? Kayak kita jujur nggak peduli, karena kita nggak tahu banyak kan. Ada nggak advice buat kita, terutama ya anak-anak muda? Ya, banyak sekali ya pendidikan yang bisa kita dapat kalau kita mengetahui orang-orang di pedalaman ya. Apalagi anak-anak generasi Gen Z, anak-anak milenial, ataupun siapapun kalian lah, yang hidup terlalu nyaman di kota besar, walaupun di rumah-rumah masih dengan makan 3 kali sehari, pakai pakaian yang lengkap, masih bisa tidur di bawah pakai atap. Itu membuat kita terlalu nyaman. Tapi cobalah sekali-sekali, makanya adanya MAF ini yang sama seperti saya bisa membukakan mata kita, mata hati kita terutama, untuk kita lebih berempati kepada sesama kita. Jadi kalau generasi muda sekarang yang saya trigger, jangan hanya diam di rumah, tapi explore, belajar gitu. Terutama belajarnya dari orang-orang yang di pedalaman. Karena itu yang, coba lihat, banyak orang berhasil dari pedalaman apa anak kota. Kalau sekarang ini banyak orang-orang yang dari kampung jadi berhasil gitu. Jadi ini yang memicu kita sebagai generasi muda untuk belajar kepada mereka. Cari, apalagi sekarang gampang media sosial kan, seperti ini, YouTube, Instagram, segala macam, TikTok. Bisa yang membuat kita mendapat wawasan lebih luas apa yang kita mau pelajari tentang untuk masa depan kita loh. Kan kalian anak-anak muda, generasi muda ini harus banyak belajar. Kalau enggak bisa ketinggalan. Jadi saya menasihati supaya lebih banyak belajar dengan orang-orang di daerah pedalaman perkampungan, khususnya Papua ini. Captain, mungkin pilot tuh identik dengan kata nakal. Godaan-godaan sebagai pilot itu apa sih? Ya, pekerjaan apapun sama aja godaannya. Dokter sama suster, direktur sama sekretaris, pilot sama pramugari. Tapi tergantung manusianya. Saya dulu bukan dari orang yang baik-baik juga, hidup dalam lembah kekelaman, tetapi sekarang saya bertekad untuk bertobat. Karena saya belajar takut akan Tuhan. Artinya, kalau di dunia penerbangan ini kita sering banget tergoda, karena kehidupannya setiap hari, saya udah 38 tahun jadi pilot, nggak pernah dipanggil Om, nggak pernah dipanggil Pak, nggak pernah dipanggil kakek, atau dipanggilnya cuma Cap. Bayangkan, anak seumur kamu, dari saya masih muda sampai sehari ini, saya dipanggilnya Cap terus. Jadi nggak pernah tua. Oh, jadi merasa muda? Merasa muda. Nah, itu salah satu yang membuat pilot-pilot dan pramugari jadi bisa terjadi suatu hal cinta lokasi ya. Kalau terbang itu pasti setiap hari, bukan 1 hari 2 hari, kita kan terbang bisa 3 hari 4 hari, bahkan setiap ketemu gitu ada ya, tergantung orangnya lagi. Kembali saya bilang, kalau mereka mentalnya siap, bisa hidup dengan benar. Tapi kalau enggak, pasti terjadi perselingkuhan. Perselingkuhan, punya istri 1, istri 2, istri 3, who knows. Captain pernah nakal? Sudah pada sampai titik yang terendah. Titik terendah? Nakalnya, ya. Semua saya sudah pernah lakukan, cuma satu yang belum pernah. Mati aja saya belum pernah. Oh, mati? Belum pernah? Tapi hampir mati? Lebih dari 20 kali harus mati, nggak mati-mati.
Kucing ya? nyawanya 9 katanya. Saya lebih dari 20 kali. Bukan untuk kehebatan saya, tapi untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Oh, wow. Berarti Tuhan punya specific purpose ya. Semua kita punya purpose dari Tuhan, Hmm. bagaimana kita menyikapi panggilannya dia. Nah, Captain kan udah pernah ceritain pernah the lowest point ya. Dan Captain udah pernah ngerasain itu kehidupan glamour, kehidupan senang-senang yang orang bilang the top of the world. Nah, kenapa Captain masih mau melayani Tuhan? Karena dia sudah berikan segalanya kepada saya mau balas apa kepada Tuhan? Saya mau ketik-ketik ATM ke surga, nggak laku uang saya. Jadi saya mau melayani dia, saya berikan hati saya berikan apa yang mampu saya lakukan. Salah satunya di MAF ini, saya bantu apa yang bisa saya bantu. Walaupun saya nggak berharap apa-apa, karena ada perkataan dari Tuhan bilang ini, lebih baik kita memberi daripada menerima. Jadi segala sesuatu yang saya lakukan itu, karena saya mengasihi Tuhan, saya mau balas kebaikan Tuhan dalam hidup saya, tapi nggak tahu caranya gimana. Caranya ya dengan begini, kita menolong orang, kita menjadi berkat, kita bisa berbuat baik, tapi dengan ketulusan ya, bukan dengan motivasi yang lain. Itu. Dan itu Captain lihat lebih memuaskan dibanding main cewek, mabok, semua kuasa. Oh iya dong, karena kalau kita berbuat dosa, hukumnya maut, bisa mati. Nanti siapa yang tahu umur kita hidup sampai kapan? Even habis keluar dari sini kita bisa aja kena accident atau kita sakit tiba-tiba mati, keserangan jantung, kan nggak ada yang tahu harinya. Makanya berjaga-jagalah dengan melakukan kebaikan dalam setiap hidup ini. Dimanapun kita ditetapkan ya, kayak kita sama-sama di MAF ini, kita harus berbuat sesuatu, menjadi contoh yang baik, apa yang diperlukan orang kita bantu, dengan motivasi yang benar. Bukan hanya pilot aja, pekerjaan apapun, kalau tidak mengandalkan Tuhan, one day pasti kena. Kayak ada percikan gitu, bukan orang Manado, orang Batak ini lah gitu.